Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi partai P3 untuk pertama kalinya itu pada pemilu tahun 2024 ini yang baru selesai, P3 itu terdepak dari parlemen threshold. Jadi tidak cukup 4%. Hanya 3,8%, dan ini adalah suatu sejarah di mana partai legendaris di Indonesia, partai Islam legendaris di Indonesia itu P3 terdepak dari parlemen threshold, dari parlemen Indonesia gitu. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga P3 bisa terdepak atau suaranya anjlok seluruh Indonesia gitu. Jadi banyak hal sebenarnya, tapi kalau dilihat faktor utamanya itu sebenarnya adalah tidak sinkronnya aspirasi dari akar rumput P3 dengan keinginan dari para elit P3 yang ada di Jakarta gitu. Ini tentu korbannya adalah partai legendaris P3 yang harus terdepak gitu. Kalau kita lihat sebenarnya partai P3 itu bisa dibilang secara akar rumput adalah partai yang awalnya itu mengusung Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat di Jakarta itu P3 Jakarta adalah partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Kita tahu itu. Namun pada endingnya P3 malah secara partai ketika terjadi pergantian ketua dari Suharto Mono Arfa ke Mardiono, itu kebijakannya jadi berubah dan tidak mendukung Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024 baru-baru ini. Jadi kalau kejadiannya jadi amburadul, ya ini tentu dikembalikan pada internal partai P3 itu sendiri gitu. Kalau kita lihat memang akar rumput P3 itu mayoritas condong kepada Anies, karena memang partai P3 ini suaranya yang tersisa di angka kisaran 4% itu memang adalah pemilih atau pendukung yang militan ideologinya ya, karena P3 itu adalah secara historis akarnya asal muasalnya itu dari fusi partai-partai Islam atau masyarakat yang meyakini Islam sebagai dasar partainya, tentu sangat ideologis. Nah, suara 4% P3 yang lalu itulah masa P3 yang sangat ideologis atau pilihan politiknya pada calon presiden yang memiliki keislaman yang dianggap layak. Dan itu akar rumput P3 memang saat itu lebih condong secara mayoritas pada Anies Baswedan. Nah, terjadi gonjang-ganjing di dalam partai ini yang kemudian Suharto Mono Arfa terdepak dari posisi ketua digantikan oleh Mardiono, sehingga kebijakan partai berubah ya, dari yang awalnya ingin mendukung Anies Baswedan itu berubah mendukung capres yang lain gitu. Nah, tentu ini membuat akar rumput dari P3 itu sendiri kecewa berat karena elit partainya itu malah mendukung calon yang tidak dianggap mewakili dari ideologi partai gitu. Dan efeknya tentu banyak dari pendukung atau massa P3 itu tetap saja
mendukung Anies Baswedan, dan kekecewaan mereka ini tentu melahirkan banyak suara yang hilang, dan kemungkinan besar itu masa P3 itu sebagian lain itu mencoblos caleg-caleg dari partai politik yang mengusung Anies Baswedan. Ini sangat wajar karena memang pada pemilih yang idealis itu memang sulit untuk ditawar. Kalau mereka tidak sesuai, mereka akan pergi dan meninggalkan suatu komunitas itu. Tentu kemana lagi suara akar rumput P3 selain kepada Capres Anies, dan tentu itu memberikan efek ekor jas kepada partai-partai yang mendukung Anies Baswedan pada Pilpres yang baru-baru selesai ini. Jadi tidak sinkronnya keinginan akar rumput partai dengan elit partai ini tentu membuahkan hasil yang negatif bagi P3 sendiri. Nah, ini tentu adalah satu kisah sejarah yang perlu dicatat dan diambil pelajaran berharga, bahwa satu partai legendaris di Indonesia, yaitu Partai P3, itu terdepak dari parlemen threshold. Dan biasanya memang jika partai itu, satu partai terdepak dari parlemen threshold, itu sudah sangat sulit lagi untuk bangkit lolos parlemen threshold pada pemilu berikutnya. Seperti cerita Partai Hanura yang beberapa pemilu yang lalu itu terdepak dari parlemen threshold. Nah, hingga hari ini Hanura sudah sulit bangkit dan lolos ke parlemen threshold. Nah, tentu ini sungguh kasihan bahwa nasib tragis dialami oleh partai legendaris P3. Itu sebenarnya gara-gara kelakuan para elitnya yang entah ada kepentingan apa, kemudian tidak menjalankan aspirasi dari akar rumput partai. Konsekuensinya ya seperti kisah P3 hari ini, yang harus angkat kaki dari DPR RI. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita, dan pelajaran berharga untuk semua partai politik, bahwa figur itu sangat mempengaruhi pemilih. Jadi karena memang Anies Baswedan punya figur Islam yang sangat organik dan melekat, ini tentu menjadi pilihan bagi para pemilih yang memiliki idealisme dan ideologi sesuai dengan keyakinan pikirannya. Jadi P3 dalam 5 tahun ke depan tidak ada dalam parlemen DPR RI, dan ini adalah kisah suram dari sebuah perjalanan puluhan tahun yang lalu, partai P3 yang memang itu terbentuk oleh fusi dari ormas-ormas Islam dan partai-partai Islam. Dan hari ini P3, partai politik yang berlambang rumah Tuhan, Ka'bah, itu terdepak dari parlemen Indonesia. Sungguh kasihan. Ini akibat dari elit partai politik yang tidak mengindahkan, tidak membawa aspirasi dari akar rumput partai. Oke teman-teman, saya membahasnya, Anda menilainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.